139 Stasiun Radio Kampus Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Halo Sobat 39, bersama aku Aisyah dengan partner aku Cahya dari kelompok 17 yang hari ini akan menemani kamu di podcast kali ini. Oke guys, sebelum kita masuk ke topik, gimana nih kabarnya Sobat 39? Semoga sehat selalu ya, stay healthy ya guys. Oke, kali ini kita akan membahas tentang menumbuhkan kesadaran bela negara bagi generasi milenial di era Society 4.0 atau 5.0. Zaman sekarang, terutama pada era generasi milenial ini, semua bergantung sama teknologi, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia yang sudah memasuki era revolusi 4.0, yang merupakan periode perkembangan baru teknologi digital memiliki pengaruh yang cukup besar, yang memungkinkan juga dapat meningkatkan sebagian besar inovasi dan kemajuan yang datang dengan gelombang revolusi industri 4.0. Teknologi ini dapat menghubungkan seluruh dunia secara digital, atau yang biasa kita sebut dengan Internet of Things dengan singkatan IoT. Katanya setelah era revolusi 4.0 berkembang lagi ya jadi 5.0 ya? Betul, Sa. Jadi setelah 4.0 itu berkembang juga konsep Society 5.0 atau 5.0 yang merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. BTW Cahya, kamu tahu nggak perbedaan 5.0 dengan era-era sebelumnya itu? Jadi sebelum adanya era 5.0 itu ada era sebelumnya. Itu yang pertama itu muncul era Society 1.0 di mana manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan. Selanjutnya ada era 2.0 adalah era pertanian di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Lalu pada Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Setelah itu muncullah Society 4.0 yang kita alami saat ini, yaitu manusia yang sudah mengenal komputer hingga internet juga dalam penerapannya di kehidupan. Jika industri 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet, Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi di zaman generasi milenial ini sangatlah diharapkan untuk menjadi agen perubahan yang disebut dengan agent of change. Mengingat ide-idenya yang selalu segar, pemikiran yang kreatif serta inovatif, yang akan diyakini mampu mendorong terjadi transformasi dunia ini ke arah yang lebih baik lagi, melalui perubahan serta pengembangan. Menurut Lancaster dan Stillman pada tahun 2002, dalam risetnya menyimpulkan bahwa generasi Y dikenal dengan sebutan generasi milenial atau milenium, adalah generasi yang tahun kelahirannya antara 1980 hingga 1995. Dan menurut Lyons tahun 2004, generasi milenial ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, media sosial yang berbentuk Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, bahwa generasi Y adalah generasi yang tumbuh pada era internet booming. Iya, betul sekali. Pada generasi ini sangat mahir dalam teknologi dan infrastruktur yang ada, serta memiliki banyak peluang untuk bisa berada di jauh di depan dibandingkan generasi sebelumnya. Selain itu, mampu dan berusaha menjadi bijak, terutama dalam menggunakan media sosial. Untuk itu, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dapat menyajikan data yang menarik dan akurat bagi kalangan milenial agar mampu untuk menjabarkan dan menyampaikan kepada generasi berikutnya atau generasi Z. Sehingga generasi milenial ini sebagai sosok yang dinamis, penuh sinergi, serta optimis dapat menjadi perubahan yang bergerak dan berusaha sedekat mungkin dengan masyarakat, di mana dapat membawa ide-ide segar, pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif, sehingga dapat menjadi pemimpin masa depan yang lebih baik di saat ini. Generasi milenial yang mumpuni dalam penguasaan teknologi melalui revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan ekonomi digital, kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things, ditambah dengan jiwa bela negara untuk menciptakan
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa, sehingga diharapkan akan memiliki peluang ekonomi yang lebih baik. Nantinya akan memegang kendali atas roda pembangunan, khususnya di bidang perekonomian, yang diharapkan akan mampu menambah bangsa Indonesia menuju ke arah pembangunan yang lebih maju dan dinamis. Pokoknya intinya itu generasi milenial adalah modal besar untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam segala aspek. Sebagai modal besar pembangunan suatu bangsa diharapkan generasi. Nah, itu topik podcast kita hari ini guys. Semoga podcast bermanfaat untuk kalian semua. Saya dan Cahya pamit undur diri dan sampai jumpa.